Oke Google, matikan TV. Oke Google, nyalakan TV. Ngeri. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel kita Informa Elektronik Sun City Sidoarjo. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mereview TV baru dari Sony. Yang pasti ini adalah TV Sony keluaran tahun 2023, yaitu tipe X80L. Nah, Sony X80L ini adalah pengganti dari seri X80K yang tahun lalu sudah keluar. Nah, karena X80K sudah discontinue, sekarang digantikan oleh X80L. Apa aja bedanya? Mari kita kulik. Dari sisi desain, kalau dari desain sekilas nggak ada yang berbeda dengan seri X80K. Namun jika kita perhatikan lebih detail, yang paling membedakan adalah ini, ukuran kakinya. Nah, X80L ini punya kaki yang lebih panjang dibandingkan dengan tipe X80K. Kalau dari sisi frame, kemudian panelnya itu hampir sama dengan X80K. Bahkan terkesan tidak ada bedanya. Kemudian kita kulik dari sisi portnya. Nah, dari sisi portnya masih lengkap seperti seri X80K. Namun untuk HDMI-nya ini ada 4. Namun dia tetap berbeda dengan seri X yang 90. Di mana X90 salah satu HDMI-nya itu support 120 Hz fps, sedangkan untuk yang di seri X80K maupun L ini yang terbaru masih belum bisa support 120 fps. Namun untuk HDMI-nya salah satunya tetap bisa mendukung ARC, yaitu untuk fitur audio out. Nah, yang saya suka dari Sony adalah dia selalu konsisten ngasih jack audio 3,5, dimana ini sangat sulit sekali ditemukan di TV-TV terbaru sekarang, apalagi yang sudah smart TV, karena rata-rata mereka sudah menggunakan digital audio out dan Bluetooth. Padahal kita tahu di Indonesia itu mayoritas masih pakai speaker-speaker yang model lama, yang dimana itu belum support Bluetooth. Jadi harus disambungin dengan jack audio 3,5. Ini good job sih, Sony masih mempertahankan jack audio 3,5. Dari sisi port lengkap. Kemudian dari sisi software, sekarang kita coba cek. Cek softwarenya dari mulai versi Android-nya, kemudian versi Google TV-nya. Untuk versi Android OS-nya dia masih sama, versi 10. Cuman untuk level patch keamanannya dia sudah update ya. Terakhir di 1 Januari 2023 ini udah yang paling baru dari Sony. Nah, yang membedakan lagi dibandingkan dengan seri X80K adalah kapasitas penyimpanannya, dimana yang X80L sekarang kapasitas penyimpanannya itu 20 GB. Nah, yang 80K itu 16, ingat saya itu 16 GB, dan itu masih kepotong sistem. Sedangkan yang X80L ini 20 GB, bener-bener 20 GB-nya yang free. Bisa kita download buat aplikasi dan data-data lainnya kayak gitu. Dari sisi teknologi gambar tidak banyak yang berubah, kita coba aja langsung. Oh iya, ada lagi fitur yang diupdate di X80K. Dari sisi software dibandingkan dengan X80L dibandingkan dengan X80K, yaitu ketika kita pencet tombol setting ini, di sini dia ada satu fitur namanya dashboard echo. Nah, dashboard echo ini bisa memungkinkan si penggunanya lebih menghemat penggunaan listrik dari CCTV. Apa aja yang dihemat, yaitu yang pertama bisa disesuaikan dari kecerahan. Nah, jadi di TV ini itu juga ada sensornya. Misalnya nih, ruangannya tiba-tiba terang, dia akan menyesuaikan brightness-nya sesuai dengan si pengguna. Misalnya nih, ruangannya gelap, dia juga akan menyesuaikan brightness-nya ke agak gelap, agak redup, biar tidak memakan terlalu banyak listrik. Terus kemudian dia juga ada daya mati TV idle. Ini maksudnya bisa diatur-atur, paling kecil 2 jam, 1 jam,
30 menit bisa juga, 15 menit, 30 menit, 1 jam. Ini maksudnya bukan timer ya, bukan timer seperti TV pada umumnya dikasih timer kemudian timernya habis mati, bukan. Tapi daya mati TV idle adalah ketika kita tidak mengoperasikan sama sekali si TV ini, entah itu menyetel pengatur volume, memindah channel, atau mencet tombol di remote, atau menggunakan fitur kontrol suaranya sesuai dengan timer yang sudah di setting. Katakanlah 15 menit nih, 15 menit kita nggak menggunakan TV-nya, dia akan mati secara otomatis kayak gitu. Nah, bedanya dengan timer adalah itu. Kalau timer kan misalnya kita set timer 1 jam, ya udah 1 jam habis dia akan mati kayak gitu. Nah, kalau ini nggak berbeda itulah. Jadi misalnya kita nih nonton TV menikmati konten, kemudian kita ketiduran, itu nggak perlu khawatir, TV akan otomatis mati sendiri. Kemudian entah fitur ini itu dulu ada nggak di X80K, yaitu built-in mikrofonnya. Nah, di Sony X80L ini selain bisa kontrol suara menggunakan remote, dia juga bisa kontrol suara menggunakan langsung dari TV-nya. Jadi di sini ada built-in mikrofonnya, gitu. Sekedar informasi aja, ini bukan remote bawaannya X80L ya, ini bawaannya X75. Nah, kalau yang bawaannya X80L itu lebih simple, lebih kecil, sama seperti yang seri X90 kayak gitu. Kita coba ini ya, menu fitur yang built-in mikrofonnya. Jadi tanpa remote kita langsung bisa mengontrol suara dari si TV-nya. Nah, di sini itu ada semacam kayak apa ya, saklar. Kalau digeser ke kanan itu dia akan mengaktifkan mikrofon CCTV. Nah, ini remote-nya saya letakkan ya. Kita cukup kontrol menggunakan suara. Mari kita coba. Oke, Google, buka YouTube tanpa remote. Jadi sudah built-in mikrofon. Ini saya nggak tahu ya di X80K dulu ada atau enggak, cuman saya baru tahunya malah justru di tipe X80L. Kita coba cari channel kita. Oke, Google, buka YouTube Informa Elektronik Sidoarjo. Nah, keluar sih kontennya. Nah, jadi dari home screen misalnya kita lupa naruh remote-nya di mana dan kita ingin cepet-cepet menikmati konten, tinggal langsung press komen aja ya ke TV-nya, nggak perlu ke remote-nya lagi. Itu sih yang saya suka dari TV X80L. Itu kalau di X75 nggak ada ya built-in mikrofonnya ini, dan ini bisa dinyala matikan sesuai keinginan kita. Untuk seri X80L ini tersedia dalam 4 ukuran inch-nya, yaitu yang pertama 55 yang paling kecil, ini 55, di atasnya ada 65 in, 75 in, dan paling besar 85 in. 4 ukuran ya untuk X80L ini. Oke, dan untuk harganya yang dari paling kecil 55 itu mulai dari 9 juta hingga yang paling besar 85 in sampai 30 juta seperti itu. Dari sisi desain, fitur itu memang nggak ada yang berbeda, cuman tadi poin pertamanya yaitu internal storage-nya berbeda, ini lebih besar 20 GB. Kemudian dari fiturnya yang baru, ini dia ada dashboard echo yang sebelumnya nggak ada. Dan yang ketiga yang saya suka adalah built-in mikrofonnya, bisa kontrol tanpa remote, kontrol suara tanpa remote ya. Kalau ini sih kurang tahu saya di 80K ada atau enggak. Misalnya para penonton tahu, tolong ditulis di kolom komentar ya. Memastikan 80K ada atau enggak. Soalnya di toko kita sudah nggak ada yang 80K. Tuh. Sekian review singkat dari saya tentang Sony X80L. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang mencari TV. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.